Tunggu, tunggu, tunggu. Sebelum memulai video ini, kamu harus subscribe. Terima kasih. Sekarang gue masih belum bisa. Terus kalau misalnya misalnya anak lu ada yang nonton, itu lu mau ngucapin apa sama dia atau apa luapin perasaan lu ke dia gitu kalau misalnya dia nonton video ini? Kalau seandainya dia nonton sih ya. Yang terutama buat yang kecil ya, karena kan yang gede-gede itu kan udah ngerti ya, udah bisa main. Kalau ini kan masih bayi ya, umur setahun. Gue aja pas denger dia bilang, oh ini datang ke sini punya anak, gue kaget dong, ya kan? Terus ya gitu dah, mesti punya anak lagi ya, gue kaget dah. Anaknya juga kayak gitu, anaknya cakep guys, cewek ya bu ya. Alhamdulillah. Anaknya cantik. Walaupun kadang-kadang ada yang dapat anak dari hubungan yang nggak nggak baik dan nggak bagus ya, anaknya kadang-kadang ada yang cacat dan apa segala kalau ini macam. anaknya Alhamdulillah cantik, pinter, alhamdulillah. Siapa namanya bu? Hanifah Al-Sabah. Hanifah. Kita panggil Hanifah ya. Coba kalau ada Hanifah di sini lu mau ngomong apa sama dia? Aduh, sebenarnya sih gue udah gimana ya, gue nggak mau nangis loh. Jadi gini, maksud gue kalau gue bahas ke situ rasanya gimana ya? Pengennya tuh hawanya tuh nangis aja bu. Karena gimana? Karena emang luapan perasaan kali ya. Iya, perasaan seorang ibu dan perasaan seorang anak juga. Ya walaupun lu manggilnya siapa? Dek Hanifah apa? Dede. Manggilnya bunda ya? Manggilnya mama. Oh mama. Lu bilang apa sama dia? Jadi gini, kalau inget ke dia tuh gimana ya? Sedih. Ini aja udah pengen nangis di sana kan. Karena perjuangannya tuh, karena dia emang cewek strong guys. Menurut gua umur dia yang 26 ya bu, 26 ini dia udah banyak lika-liku dalam kehidupannya. Dia tuh menurut gua keren, gua ini dia tuh keren, kuat. Mungkin cewek-cewek yang lain ya gua nggak tahu udah jadi apa sekarang ya kan. Kalau dia tuh emang keren, gua udah bilang kuat, itu manusia kuat. Diapain sama laki, dia tuh tetap kuat, bertahan. Gue punya anak-anak, gue nggak boleh kayak gini, gue harus kuat. Nggak boleh dong, karena itu kan udah keputusan kan, jalan yang kita pilih kan. Kita nggak boleh ngeluh dong. Boleh lah sesekali ngeluh, tapi kita juga nggak boleh nyiksa diri kita juga. Lu mau ngomong apa sama anak lu sekarang? Ya kalau misalnya cerita dikit mungkin ya. Jadi yang tentang anak gue terakhir ini, emang sih ya yang tadi dibilang lah, tanpa nikah, anak tanpa status juga. tanpa status. Tapi karena gue kan bukan orang yang bodoh ya, nggak kayak ya maaf lah, yang cuma kayak anak-anak sekarang aja mau diituin, tapi abis itu tinggal. Kalau ditinggal mending bu, dilahirin dibuang gitu aja. Oh iya banyak kan. Tapi gue nggak, walaupun gue maksudnya sejelek apapun sifat gue, emang gue kayak gini tuh salah, ngejalanin kayak gini tuh salah. Tapi gue masih inget, ya ada lah inget pikiran gue sama gimana ini. Maksud gue ini loh gitu, yang gue rasain gue gitu doang kan. yang tahu. Jadi ya udahlah, ini loh yang gue pilih, ini loh yang harus gue tanggung resikonya, udah gitu loh. Kita gedein. Tahu nanti kesono ke depannya kayak gimana? Kan anak lu juga gitu. Ini anak kita. Jangan kita sia-siain. Anak nggak salah, kita yang salah. Bener. Kalau anak itu nggak ada yang namanya anak haram atau itu nggak ada. Itu nggak ada. Tergantung dari lu mau tanya sama ustadz, sama ustazah, itu nggak ada yang namanya anak haram. Yang haram itu ya bajingan itu ya orang tuanya yang nggak tahu diri. Kalau nggak mau tanggung jawab, kalau nggak mau ibaratnya gedein tuh anak, nggak usah ngelakuin lah. Kasian lah anak-anak. Jangan maunya enaknya doang. Nah, enaknya numpang buang. Iya. Jadi abis itu lu buang, mampus aja tuh lu cowok, mampus. Dan tuh ceweknya lu mau aja digituin gitu kan. Jangan ya guys, itu contoh yang nggak baik. Nih, No. nggak baik. Ini contoh yang nggak patut ditiru. Nah, Ini contoh yang nggak baik. Karena nggak semua orang kuat dan nggak semua orang bisa. Iya gitu. Bisa gitu loh buat ngelewatinnya. Karena itu tuh tahapnya tuh menyakitin banget. Iya Nih, itu. sekarang gini ya, gue udah ngerasain sendiri yang gue alamin. Gue sayang sama orang, terus terang jujur, ini emang nggak patut untuk diceritakan. Cuma ini buat pengalaman, buat kalian semuanya, biar berpikir lagi kalau misalkan kita tuh mau mengambil keputusan,
jangan cuma karena cinta atau apapun segala macam itu kamu bisa butain semua, tapi emang ini bener-bener gue cinta sama dia, gue sayang sama dia, bukan karena sesuatu yang dia punya atau apapun yang dia punya, bukan, ini bener-bener tulus dari dalam hati gue, makanya gue mau ngelakuin kayak gitu sampai terjadilah punya anak. Nah dari hasil itu yang bener-bener gue ngerasain loh, serius ngerasain banget. Dia namanya cacian, makian dari orang lain. Gue gak punya suami, tapi kok bisa hamil? Halo, pernah udah tanya kan? Sama siapa tuh? Siapa tuh? Oh, ternyata dia wanita nakal, wanita jalan. Oh, pelakor. Pelakor manusia guys. jangan salahkan pelakor ya, kalau itu bukan cowok yang mau juga. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya sih kayak gini, gue ngerasain dari yang kecil ini di dalam perut itu, dia tuh namanya dicaci, dihina, anak inilah, anak itu, anak haram, apa segala macam. Gue gak peduli, gue telenin cuma omongan mereka. Karena apa? Ini tuh salah gue loh, bukan salah dia. Dia Lagi nggak kalau salah di dia. lu, kalau misalnya lu buang juga, lu jadi dosa buang. Nah itu dia makanya. Asli. Gue gak mau kayak gitu dong. Gue gak mau kayak gitu. Karena ini kesalahan gue harus tanggung jawab. Gue selalu setiap bulan ya kan, Susu. perkembangan anak di dalam, enggak maksudnya yang waktu di dalam Oh perut. iya. Perkembangannya dia gini, gue harus tahu dong perkembangan dia gimana kan, karena kan ada mitosnya ya, kalau anak dari hubungan yang kayak gitu pasti ya kan ada cacatnya di salah satu, apa dia nggak punya tangan, apa dia nggak punya apa segala macam. Tapi alhamdulillah setiap bulan gue ingin tahu, lo tahu harus ngabisin berapa, itu yang cukup banyak loh uangnya buat ngabisin itu semua. Tapi Setiap itu, bulan harus itu SG. ayahnya tanggung jawab. Alhamdulillah Tanggung jawab. Alhamdulillah tanggung jawab mau ini. Sampai di waktunya ya mungkin karena ya gue tahu dia tuh udah punya keluarga, dia nggak bisa nemenin gue, pas gue persalinan itu tuh bener-bener rasanya sedih, tau gak sih? Anak tuh diajarin sama orang lain, lu bayangin dong. Oh jadi jauh pas lu ngelahirin dia nggak bisa datang karena dia pikir dia kan punya istri. Sorry ya, dia udah punya keluarga, maksud gue udah punya keluarga, jadi dia nggak bisa lah ninggalin keluarganya gitu kan. Oke lah, gue terima. Akhirnya gue di situ berjuang. Gue yang paling sedih di situ, gue inget bahwa orang tua tuh segalanya. Susah seneng anaknya, dia selalu ada. buat orang, lu mau ngucapin terima kasih nggak buat orang tua? Sampai sekarang gue masih belum bisa Ucapin. bahagiain. Kalau orang tua lu ngomong, lu pengen kalau orang tua lu nonton, lu pengen ngomong apa sih? Sama ibu lu terutama. Gue mau ibu gue ya, gue sih makasih banget, makasih. Dan kata makasih itu gak cukup buat gue. Menurut gue gak cukup buat dia. Pengorbanan dia selama ini ke gue, yang selalu gue susahin, tapi dia gak pernah ngeluh. Dia gak pernah ngeluh selama ini, karena dia tahu, karena dia ngerasain apa yang gue rasain juga. Makanya tuh dia Wah, sedih gue kamu guys. Waktu kelahiran dia nungguin, dia ngelus-ngelus, gue ngerasain sakit. Dia nggak ada, gue remes tangannya. Dia nggak ngerasain sakit, dia nggak makan, nungguin sampai gue waktu lahiran. Dari pagi dia khawatir sama gue. Apa yang nggak ada pun dia ada-adain buat gue. itu ya guys. Makanya ibu itu ya ibu itu segalanya. Segalanya. Jangan remehin ibu. Ibu itu Yang segalanya. masih punya orang tua, Jangan remehin Gimana? ibu kalian, terutama ibu kalian itu jangan diremehin. Kalau udah nggak ada, lu baru kerasa kerasa banget. banget. Karena ibu itu number one. Nggak ada gantinya. Sebelum lu punya suami, tapi kata orang gini, surgamu Di telapak pindah ke suamimu kalau pas nanti udah nikah. udah nikah. Tapi menurut gue yang Tetap lebih surga. peran itu ya Orang seorang tua. ibu, Orang walaupun tua. ada suami. Iya, orang tua Dia ngasih guys, pasti. iya gitu. Iya, yang gue udah rasain, gue udah nikah ya, kayak gitu. Jadi kuat buat Ayo. Selalu dong harus. Mudah-mudahan yang lu lewatin buat pelajaran buat diri lu sendiri, Dan khususnya buat orang lain juga ya. pelajaran buat lu semua.
yang udah nonton video ini. Jadi boleh tambahin? Jadi kalau misalkan kita mau ambil keputusan pikir-pikir dulu ya. Jangan sampai nanti nyesel belakangan deh. Iya kalau itu lu pada semua kuat. Tapi kalau nggak kuat, lu bakal bisa gila sama sini. Gue juga udah ngerasain sebenarnya gue udah gila. Tapi gue masih inget, gue tuh masih punya Allah. Dan masih punya orang tua, masih punya anak-anak gue yang bisa bikin gue kuat. Mungkin kalau misalnya gue gila, gue nggak tahu deh kayak gimana. Punya Tuhan ya Bu, punya Allah. Punya Allah udah. Itu yang Yang kalau utama. kita lagi Sedih. orang banyak yang ngecewain Hujat. kita, orang yang banyak hujat kita, tapi ada satu yang nggak pernah hujat kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut gue gini, jangan salahkan seorang pelakor. Jangan salahkan seorang perebut laki orang gitu apa segala macam lah. Jangan. Karena gimana, dia juga kan nggak semua pelakor itu jelek. Nggak semua pelakor itu jahat. Masih ada sisi baiknya dari seorang pelakor. Kalau emang pelakor itu jahat udah merebut suami orang. Pelakor itu emang udah jahat merusak rumah tangga orang. Tapi nggak semuanya itu jahat. Pasti lu tau lah apa maksud gue. Dan orang tuh yang tahu tuh cuma pelakor itu jelek. Apa segala macam. Image-nya Image-nya tuh jelek banget. Jahat gitu. Tapi itu enggak. Tapi itu Enggak semuanya ya. Bukan berarti gue membela seorang pelakor atau membela diri gue sendiri. Bukan. Tapi gue juga ngerasain jadi kayak gitu tuh nggak semuanya loh. nggak gampang. Nggak gampang juga. Semuanya itu butuh ya Proses. Oke guys. udah gimana kita udah seru-seruan ya kan. Terima kasih buat Kak Ayu. Sampai udah nangis kayak gini coba. bikin nangis, Padahal bikin gue tawa. pengen nangis tau gak sih, pengen itu tertawa. Terima kasih udah mau Sama-sama, datang, udah sama-sama. mau main ke channelnya aku. April Game Boy. Jangan lupa subscribe sebanyak mungkin. Subscribe dan komen. Nah Ya guys, makasih ya Yo udah mau main kesini, Sama-sama, udah cuy. mau bagi-bagi. Gue doain lo ke depannya yang terbaik buat diri lo, Amin, amin, buat amin. keluarga lo sehat-sehat, Amin. rezekinya tambah banyak. Amin. Buat anak-anak lo juga pada pinter-pinter, pada sehat-sehat. Amin, 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 amin. Gue cuman bisa titip jangan bergantung sama Orang orang tua. lain Dan orang tua ya. dan orang tua, Nah, orang lain. walaupun kita single parents, tapi berusaha segimanapun kita susah nyari duit, tapi kita harus berusaha buat bantuin orang tua, bukan harus bergantung dengan orang tua. Oke? Siap. Tapi dengan cara halal ya. Halal ya, guys. Halal. Halal ya, guys. Bukan dengan segala macam cara apapun yang dilakuin biar dapetin, bukan. Ini halal loh. Dari kerja keras sendiri, dari keringat. Karena buat ngempanin anak. Anak harus halal. Walaupun kata orang tuh nyari duit halal tuh susah. Tapi tergantung dari kitanya gimana mau nyarinya dan gimana kita Berusaha, gak usah males, Gak usah malu juga. gak usah malu. Semua pekerjaan itu Yang penting halal. halal dan sama aja yang penting hasilin duit. Ya. Itu ya guys, ya gak Iya dong, guys. harus dong. Oke, segitu aja vlog aku hari ini tentang Q&A-nya Kak Ayu. Kita udah tanya-tanya seputar kehidupannya, seputar masa lalunya. Kita udah korek-korek dan banyak ilmu Yang dapet ya. yang kamu dapet. Positifnya kamu ambil, negatifnya kamu jangan tiru. Koplanya boleh ditiru. Oh, jangan. Gitu aja ya guys. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke seluruh media yang kamu punya. Oke, assalamualaikum.